Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dengan NIM 196500024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS metode numerik dengan soal yaitu menentukan waktu yang dibutuhkan roket untuk berhenti dengan fungsi kecepatan Vt sama dengan 2t kuadrat ditambah 6t ditambah 2, di mana t tersebut adalah dalam satuan sekon. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut saya menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode regula falsi, di mana step-stepnya yang pertama yaitu menentukan dua akar. Di sini saya misalkan akar A dan akar B. Kemudian mencari akar baru M, di mana M adalah min kecepatan A dikali A min B dibagi kecepatan A dikurangi kecepatan B ditambah A. Yang step ketiga yaitu cek tanda dan mengganti nilai A atau mengganti nilai B. Kemudian step 4 kalkulasi error dan cek toleransi. Jika error lebih besar toleransi dan iterasi kurang dari iterasi maksimal, maka kita akan menghitung lagi atau mengulangi step yang kedua ini. Nah, di sini saya asumsikan nilai A sama dengan 0,5 dan B sama dengan min 1. Dan ditemukan kecepatan A sama dengan 5,5 dan kecepatan B sama dengan min 2. Nah, di sini asumsi saya A sama dengan 0,5 dan B sama dengan min 1 ini adalah benar karena kedua kecepatan tersebut memiliki nilai tanda yang berbeda, di mana kecepatan A bernilai plus dan kecepatan B bernilai negatif. Dan kemudian kita mencari akar baru M, yaitu min kecepatan A dikali A min B dibagi kecepatan A dikurangi kecepatan B ditambah A. Dan di sini saya menemukan hasil min 0,6. Dan kemudian kita mencari kecepatan M, yaitu M-nya telah diketahui min 0,6 dan jadi kecepatan M dihasilkan min 88. Kemudian kita cek tanda dan mengganti nilai A atau B. Dan di sini kita menemukan kecepatan M bernilai negatif, jadi sama dengan kecepatan B yang bernilai negatif. Jadi di sini kita akan mengganti nilai B sebagai root barunya nanti. Dan di sini hasil percobaan saya. Di sini saya asumsikan A 0,5 dan B min 1 dan di sini kecepatan A, kecepatan B sama dengan 5,5 dan min 2, dan M hasilnya min 0,6 dan VM min 0,88. Di sini kecepatan M min dan kecepatan B adalah min, jadi yang diubah adalah nilai B digantikan menjadi M, yaitu min 0,6, dan didapati kecepatan A sekian, kecepatan B sekian, dan menghasilkan error yaitu 11. Nah, kita ulangi perhitungan ini sampai menghasilkan error yang paling mendekati 0, yaitu di iterasi ke 6, yaitu dengan nilai A dan B min 0,35938 dan A nya ini sama seperti B. Kemudian yang kedua saya menggunakan metode New Repson dengan step-step sebagai berikut. Yang pertama adalah kita menentukan akar T0 dan turunan Vt sehingga kita memperoleh kecepatan turunan T. Yang kedua mencari akar baru yaitu Tn plus 1 sama dengan Tn min kecepatan Tn dikurangi V aksen Tn. Kemudian kita kalkulasi error dan cek toleransi. Jika error lebih besar dari toleransi,
dan iterasi kurang dari iterasi maksimal, maka kita ulangi step yang kedua ini. Yang pertama kita akan tentukan akar baru. Di sini ditemukan V aksinya atau turunan V ini 4D plus 6. Nah, di sini saya titik awalnya akarnya saya menggunakan 0,1. Jadi diketahui kecepatannya 2,62 dan kecepatan T-nya adalah 6, kecepatan turunannya adalah 6,4, dan akar barunya atau Tn plus 1 kita hitung dengan rumus ini dan menemukan akar baru 0,3094. Kemudian dari hasil percobaan ini, nah di sini T saya asumsikan 0,1, kemudian dihitung dan akar barunya ini menghasilkan ini, dan kita coba kita ulangi sampai iterasi ke-6 dan menghasilkan nilai error 0, dan hasilnya adalah T-nya adalah min 0,382. Nah, di sini kesimpulannya adalah mungkin roket tersebut tidak memungkinkan untuk berhenti karena dari hasil percobaan waktu yang dibutuhkan untuk berhenti adalah negatif, jadi tidak memungkinkan untuk berhenti. Dan dari dua metode tersebut, menurut saya metode yang paling efisien adalah metode New Repson, karena metode New Repson tersebut selama proses iterasi akar fungsi tidak perlu diapit oleh interval karena hanya memiliki satu starting point, beda dengan metode regular Varsi di mana kita harus menggunakan dua starting point, sehingga selama iterasi akar fungsi selalu diapit oleh dua interval. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk UTS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.